anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 5A. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Mata pelajaran SBDP, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang properti tari. Apa ya yang dimaksud dengan properti tari? Jadi anak-anak, properti tari adalah segala bentuk perlengkapan dan peralatan yang digunakan sebagai pelengkap dalam sebuah tarian. Nah, anak-anak pastinya sering ya melihat orang menari. Biasanya orang menari itu ada yang menggunakan properti selendang, kemudian ada yang pakai keris, ada yang menggunakan topeng, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, dengan menggunakan properti tari, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Selain itu, properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghubungkan karakter tokoh yang dibawakan, dan dapat memberi nilai tambahan keindahan dalam tarian. Selain itu juga, properti tari digunakan untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari, sehingga ketika menari akan terlihat indah penari tersebut membawakan sebuah tariannya. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu akan berikan beberapa contoh tarian, juga ada properti apa saja yang digunakan. Yang pertama Ibu berikan contoh tari kipas. Nah, ini merupakan tari kipas, bisa anak-anak lihat di situ ya. Tari kipas atau tari kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Di daerah setempat, kata Pakarena diartikan dengan kata main. Nah, anak-anak, pada tari kipas Pakarena, kipas merupakan properti utama pada tari tersebut. Selain itu juga terdapat beberapa properti lain yang digunakan. Di antaranya ada baju pahang, ada sampur, ada gelang khas Sulawesi, dan ada juga kalung. Nah, itu tadi tentang tari kipas dan juga properti-properti yang digunakan. Yang selanjutnya Ibu berikan contoh tari serimpi. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan, berikut ini merupakan tari serimpi. Tari serimpi termasuk salah satu tari klasik yang berasal dari Yogyakarta. Istilah serimpi artinya 4. Nah, itulah sebabnya bahwa tarian ini ditarikan oleh 4 orang penari perempuan yang anggun. Properti tari yang digunakan dalam tarian ini yaitu ada jebeng, ada pistol, ada cundrik atau keris kecil, ada jemparing, dan juga ada tombak pendek. Nah, itu tentang tari serimpi dan properti tari yang digunakan oleh penari. Nah, anak-anak, dalam melakukan tarian, maka seorang penari
harus mempersiapkan peragaan tari. Nah, berikut ini beberapa persiapan peragaan tari. Tujuan dari persiapan peragaan tari tersebut agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Nah, berikut ini persiapannya. Yang pertama, ada menentukan bentuk karya. Bentuk karya dari tari ada bermacam-macam ya anak-anak. Ada bentuk tari tunggal, ada juga bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok. Tari tunggal itu berarti tarinya dibawakan sendiri. Kalau tari berpasangan berarti ada pasangannya, misal cewek-cewek atau cewek cowok. Kemudian ada bentuk tari berkelompok, berarti lebih dari satu orang ya kalau tari berkelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur lainnya. Yang kedua, memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contohnya, jika bentuk tari yang dipilih adalah tari berpasangan, maka jenis karya tari yang dipilih juga harus berpasangan. Jadi kita harus cari bentuk tarian yang merupakan karya tari berpasangan. Kalau misalnya bentuk tarinya berkelompok, maka kita harus cari tarian yang bisa digunakan untuk tari berkelompok. Selanjutnya, memilih jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, maka jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Maksudnya kelipatannya itu kan 2 orang, kemudian 4 orang, dan seterusnya. Memilih properti. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerakan tari. Jadi setiap latihan diusahakan propertinya selalu digunakan supaya nanti ketika tampil sudah terbiasa dalam menggunakan properti yang akan digunakan pada tari tersebut. Nah, tujuannya supaya ketika peragaan di depan penonton sehingga sudah terbiasa dengan menggunakan properti sehingga sesuai dengan gerak tarinya, bisa lebih luas, tidak terkekang oleh properti yang digunakan. Yang selanjutnya ada menentukan iringan tari. Saat ini, iringan tari bisa didapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik rekaman pita kaset atau DVD atau CD. Persiapan iringan tari sejak awal dan selalu digunakan pada setiap latihan. Jadi ketika kita melakukan latihan tari, kita harus menggunakan iringan tari supaya kita bisa menyesuaikan antara tempo dan tariannya itu sesuai atau tidak. Selanjutnya, memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tarian. Untuk tugas hari ini, silakan anak-anak buka buku LKS tema 2 halaman 76. Anak-anak silakan kerjakan soal bagian 1 pilihan ganda nomor 1 sampai 5 dan soal bagian 2 isian nomor 1 sampai 5. Jadi jumlah semua soalnya yaitu 10 ya. Soalnya bisa anak-anak kerjakan di LKS atau juga bisa dikerjakan di buku tulis ya. Nanti jika ada pertanyaan yang kurang jelas tentang materi atau tugasnya, anak-anak boleh chat ibu melalui WA pribadi. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang ibu berikan pada materi dan tugas hari ini bisa anak-anak perhatikan dan nanti tugasnya bisa anak-anak kerjakan dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan, silakan anak-anak boleh chat pribadi ke ibu melalui WA.
Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.